Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video pada kali ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan saya bawakan yaitu mengenai pemimpin transaksional dari segi karakteristik dan contohnya. Yang pertama dari segi karakteristik. Terdapat dua bagian yaitu contingent reward dan juga management by exception. Di mana seorang pemimpin transaksional memiliki karakteristik contingent reward dengan pemimpin akan memberikan hadiah kepada bawahan atau pengikutnya karena mencapai suatu tingkat kinerja yang ditentukan. Imbalan yang diberikan bisa diberikan dalam bentuk material maupun bentuk non-material. Yang berikutnya yaitu management by exception, di mana pemimpin akan mengawasi atau memonitoring untuk fokus mempertahankan kinerja bawahan atau pengikutnya. Di mana manajemen by exception ini terbagi menjadi dua, yaitu bisa secara aktif maupun pasif. Yang pertama secara aktif yaitu tindakan kepemimpinannya selalu mengawasi dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh bawahannya, agar apa yang mereka lakukan ataupun tidak melakukan kesalahan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang disepakati. Berikutnya yaitu secara pasif, di mana pemimpin baru bertindak atau bereaksi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh bawahan setelah kejadian itu terjadi. Berikutnya yaitu mengenai contoh pemimpin transaksional. Ada sistem reward dan punishment bagi PNS, maupun apresiasi bukan dalam bentuk gaji pokok yang dinaikkan, namun dalam tunjangan kinerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pemimpin transaksional dan juga syarat terjadinya pemimpin transaksional. Jadi pemimpin transaksional atau kepemimpinan transaksional adalah hubungan pemimpin dan para pengikutnya yang berjalan melalui serangkaian pertukaran atau tawar-menawar yang bersifat material atau secara eksplisit. Jadi para pemimpin itu memberikan motivasi kepada pengikutnya dengan cara memberikan imbalan terhadap pekerjaan atau tugas yang telah dikerjakan oleh para pengikut atau bawahannya. Namun, berlaku juga sebaliknya. Pemimpin akan memberikan penalti atau punishment atau hukuman terhadap pengikutnya yang mempunyai kinerja rendah atau berada di bawah target perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin transaksional tadi. Jadi, pemimpin transaksional memiliki sistem kepemimpinan yang seperti reward dan punishment. Apabila bawahannya atau karyawannya itu bekerja dengan baik, maka akan diberikan reward atau hadiah, sedangkan apabila bawahannya memiliki kinerja yang buruk atau kinerja yang jelek tadi di bawah standar perusahaan, maka akan diberikan hukuman atau punishment tadi. Nah, untuk syarat terjadinya pemimpin transaksional itu terdapat 5 poin. Yang pertama adalah pertukaran yang setara, dan yang kedua adalah saling ketergantungan, dan yang ketiga adalah memahami perubahan keinginan bawahan, dan berikutnya adalah celah kebutuhan dan perubahan, dan yang terakhir adalah nilai pertukaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemimpin transformasional. Pengertian dari pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang dapat memberikan inspirasi, memotivasi anggota dan timnya agar tercapai tujuan transendental daripada kepentingan diri sendiri, serta pencapaian aktualisasi diri daripada keamanan. Karakteristik daripada pemimpin transformasional yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu karismatik, menanamkan kebanggaan, rasa saling menghargai, dan rasa saling percaya. Yang kedua inspiratif, yaitu memfokuskan upaya dan visi yang tinggi sehingga dapat menginspirasi orang sekitar. Yang ketiga yaitu rangsangan intelektual, yaitu menegaskan rasa rasionalitas, mengarahkan kecerdasan dan kreativitas. Yang terakhir yaitu pertimbangan individual, yaitu memiliki tegang rasa yang tinggi dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Contoh dari pemimpin transformasional yaitu salah satunya contohnya ialah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Beliau merupakan individu yang inovatif dan bisa merangsang serta menginspirasikan pengikutnya baik untuk mencapai sesuatu yang tidak biasa dan dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinan sendiri. Beliau pun memberdayakan para pengikut dengan cara menselaraskan tujuan yang lebih besar, individual para pengikut, pemimpin, kelompok, dan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemimpin transformasional dan pemimpin transaksional. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, yang dimana sifat dari kepemimpinan transformasional sendiri yaitu berorientasi pada visi. Dan kemudian untuk kepemimpinan yang transaksional dia berorientasi pada tugas dan penghargaan, yang dimana pengertiannya yaitu untuk kepemimpinan transformasional dia berorientasi pada visi, yaitu dia mengarahkan seluruh anggotanya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan visi dan misi dari suatu perusahaan tersebut. Dan bedanya dari kepemimpinan transaksional yaitu ketika seorang anggota telah melaksanakan tugasnya dan telah menggapai suatu visi dari suatu perusahaan, maka suatu anggota dapat
diberi suatu penghargaan oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu menekankan pada masa depan jangka panjang organisasi. Itu merupakan salah satu sifat dari kepemimpinan transformasional, sedangkan kepemimpinan transaksional yaitu adalah cenderung bersifat sementara. Yang dimana artinya yaitu, untuk kepemimpinan transformasional, dia cenderung kepada jangka panjang suatu perusahaan tersebut, dengan menjalankan suatu tujuan dan menjalankan visi utama dari suatu organisasi tersebut, dengan tetap berasas pada suatu organisasi dan tetap berorientasi kepada suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Sedangkan kepemimpinan transaksional, dia cenderung bersifat sementara, yang dimana ketika suatu tugas itu selesai dikerjakan, maka ya itulah adalah tujuan dari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin dan pengikut saling meningkatkan satu sama lain ke tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Sedangkan kepemimpinan transaksional yaitu menjalin hubungan dengan pihak lain dengan maksud untuk bertukar sesuatu. Yang dimana pengertiannya yaitu adalah suatu model kepemimpinan transformasional, ia lebih menekankan kepada saling kekeluargaan dan saling membantu satu sama lain, lebih mengarah kepada seperti leader, bukan seperti bos. Sedangkan perbedaan dari kepemimpinan transaksional yaitu dia lebih menekankan kepada suatu pemimpin atau bisa disebut sebagai bos, yang dimana dia menganggap suatu bawahan adalah suatu anggota yang tidak setara dengan dia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengubah budaya organisasi, itu termasuk suatu jenis kepemimpinan transformasional, sedangkan kepemimpinan transaksional yaitu adalah bekerja dalam budaya organisasi sebagaimana adanya. Yang dimana pengertiannya yaitu di kepemimpinan transformasional, mengubah budaya organisasi itu adalah hal yang lumrah mereka lakukan. Seperti ketika budaya organisasi mewajibkan seluruh anggotanya untuk memakai seragam, mungkin di antara mereka ada yang membebaskan anggotanya untuk melakukan hal yang di luar aturan perusahaan seperti menggunakan baju bebas atau yang lainnya. Dan bedanya dengan kepemimpinan transaksional yaitu adalah budaya dalam organisasi sebagaimana adanya yang dijalankan seperti dari awal aturan dari organisasi itu. Itu terdapat kelebihan dan kelemahan dari model kepemimpinan transformasional, dan di sini tentunya terdapat kelebihan. Untuk yang pertama yaitu kelebihan model kepemimpinan transformasional, yaitu komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional, sehingga mampu memberdayakan potensi karyawan dan akan meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, untuk kelebihan model kepemimpinan transformasi ini harus mengikat suatu janji dengan berdasarkan komitmen, dan tentunya hal itu membuat suatu kepemimpinan akan lebih baik. Kemudian yang berikutnya yaitu kelemahan model kepemimpinan transformasional. Untuk kelemahannya yaitu waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin, dikarenakan perlunya adanya perhatian mendetail dan sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang terlalu banyak. Nah, hal ini cukup sulit jika model kepemimpinan yang diharapkan berjalan sesuai dengan pemimpin, di mana pemimpin harus mengawasi dan juga memperhatikan bawahan dengan jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari gaya kepemimpinan transaksional. Yang kami ketahui adalah dari kelebihan ini, ia dapat menghasilkan output yang baik itu sebuah produk ataupun jasa dengan singkat karena termotivasi oleh reward yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, di mana gaya kepemimpinan transaksional ini mengedepankan reward dan punishment. Jadi apabila seseorang berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan kualifikasi, maka dia akan mendapatkan reward. Nah, reward itu yang memicu para pekerja atau para bawahan untuk memberikan hasil yang terbaik. Lalu apa kelemahannya pada pemimpin transaksional? Untuk kelemahannya sendiri, itu sulit untuk menimbulkan iklim antusiasme dan menyebabkan kurangnya komitmen penuh terhadap perusahaan karena terpaku pada reward yang diberikan. Jadi terkadang ada beberapa karyawan, ya memang tidak semua karyawan, ada mungkin beberapa yang tidak termotivasi karena tidak adanya reward yang diberikan dari perusahaan. Jadi ketika mereka tidak ada reward, maka kewajiban mereka hanyalah menyelesaikannya. Namun ketika ada reward, mereka akan termotivasi bagaimana hasil yang bisa diberikan, output yang bisa diberikan itu bukan sekedar selesai saja, tapi merupakan output yang terbaik, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun efisiensi waktu.